Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lady Anggraini Osoda MPD, calon guru penggerak angkatan 7, guru di SDN Pondok Bambu 11, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.2, yakni Refleksi Nilai dan Peran Guru Penggerak. Jurnal refleksi dwi mingguan yang akan saya jelaskan pada kali ini menggunakan model 4F, yakni model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Yang pertama, fact yang berarti peristiwa, feelings yang berarti perasaan, findings yang berarti pembelajaran, dan future yang berarti penerapan. Refleksi pertama yang akan saya jelaskan yaitu fact, peristiwa. Pada hari Senin 7 November 2022, saya memasuki modul 1.2. Saya banyak mempelajari hal yang baru. Saya mempelajari membuat diagram trapesium usia yang berisikan kisah pribadi yang pernah saya alami semasa usia SD hingga SMA, baik peristiwa yang positif maupun peristiwa yang negatif. Selain itu, saya pun juga mempelajari mengenai cara otak bekerja, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta saya pun juga mempelajari bagaimana manusia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Setelah saya melalui tahap eksplorasi konsep, saya melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni tahap ruang kolaborasi. Pada tahap ini, saya dan rekan satu kelas saya melaksanakan diskusi dalam kelompok kecil melalui video conference yang dibimbing oleh fasilitator kami, yaitu Ibu Mutmainah. Dalam diskusi ini, kami saling menilai kekuatan nilai pada diri masing-masing calon guru penggerak, lalu kami kerucutkan menjadi satu peran guru penggerak. Saya dan kelompok menyepakati peran guru penggerak, yakni menggerakkan komunitas praktis. Dalam hal ini, kami akan mengadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis IT, yakni WordWall. Setelah kami berdiskusi dan mempresentasikannya pada hari Senin 14 November 2022, kami diberikan tugas berikutnya, yakni mengisi di Jamboard yang berisikan surat yang ditujukan kepada rekan sekelompok kami yang menginspirasi. Saya mengirimkan surat saya kepada Bu Ari karena beliau sangat memunculkan nilai mandiri pada keseharian proses pembelajarannya. Kelak akan saya terapkan pada diri saya juga secara konsisten dan berkesinambungan. Refleksi kedua yang akan saya jelaskan yaitu feelings, perasaan. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.2 ini sangat senang dan tumbuh hasrat belajar yang lebih tinggi. Saya sangat senang karena saya mendapatkan banyak ilmu baru yang mungkin tidak akan saya dapatkan tanpa mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Saya sadari memang ilmu dan pengetahuan sangat mahal harganya bagi saya yang haus akan ilmu dan pengetahuan yang baru. Saya pun semakin bersemangat untuk melakukan perubahan maupun melakukan hal-hal baru di kelas dan di sekolah saya agar cita-cita pendidikan Indonesia dapat terwujud. Saya pun sangat antusias untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat menggerakkan segala pihak demi meningkatkan kualitas pembelajaran ke arah yang lebih baik. Refleksi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu findings, pembelajaran. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.2. Di antaranya adalah: pertama, memahami bagaimana otak berpikir. Sistem otak berpikir terbagi menjadi dua, yakni sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat, di mana sistem berpikir cepat dianalogikan seperti menuruni anak tangga eskalator yang bergerak turun, sedangkan sistem berpikir lambat dianalogikan seperti menaiki tangga eskalator yang bergerak turun. Sistem berpikir lambat dipergunakan untuk hal-hal yang kompleks dan berat. Kedua, teori gunung es.
Kita tidak bisa menilai karakter seseorang hanya dari tampilan luarnya saja. Seperti halnya gunung es, masih ada bongkahan es di dalam lautan yang tidak terlihat oleh kasat mata. Saya pun mempelajari bahwa karakter manusia yang timbul dalam alam sadarnya hanya 12%. Sisanya sebanyak 88% terdapat di alam bawah sadar. Pengalaman ketiga yang saya dapatkan pada proses pembelajaran ini yaitu bagaimana cara kita sebagai guru dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Keempat, bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi karakter tumbuhnya anak. Maka dari itu, anak haruslah selalu berada di lingkungan yang memungkinkan mereka untuk dapat mengoptimalkan karakter tumbuhnya. Kelima, karakter dapat dibentuk melalui pembiasaan yang berkelanjutan dan sistem yang mengatur secara konsisten. Pengalaman keenam yang saya dapatkan pada proses pembelajaran yaitu mempelajari dan memahami nilai-nilai yang ada pada guru penggerak, yakni mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, serta berpihak pada murid. Ketujuh, saya pun juga mempelajari dan memahami peran-peran guru penggerak, yakni pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, menjadi coach atau mentor bagi guru lain. Ketiga, mendorong kolaborasi. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktis. Refleksi keempat yang akan saya jelaskan yaitu future, penerapan. Setelah saya mempelajari modul 1.2 ini tentang nilai dan peran guru penggerak, hal yang akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah pertama, melaksanakan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid dengan memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan siswa, serta selalu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kedua, saya akan selalu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah secara mandiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karena saya menyadari pelatihan ini adalah wadah untuk saya dapat mengupdate ilmu-ilmu dan pengetahuan baru agar dapat memberikan pengajaran yang merdeka kepada para siswa. Hal ketiga yang akan saya lakukan dan saya terapkan secara berkelanjutan adalah selalu berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, serta selalu bekerja sama dengan orang tua murid. Keempat, saya akan selalu mengikuti perkembangan zaman dan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dengan mendesain nyanyian dan permainan digital yang inovatif. Kelima, saya akan selalu melakukan refleksi diri setelah melaksanakan proses pembelajaran serta selalu berpikiran terbuka untuk menerima saran dan masukan dari rekan sejawat atau pimpinan sekolah. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang saya lakukan selama saya mempelajari modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Demikian penjelasan saya pada jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.2 refleksi nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.